Pernah kebayang nggak kalau cinta jadi mata pelajaran di sekolah? Kedengarannya unik ya, tapi di Indonesia ini beneran terjadi. Ada sebuah kebijakan pendidikan baru yang super radikal, yang menjadikan cinta sebagai pusat dari kurikulum. Yuk kita kupas tuntas? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di zaman yang kita tahu lah ya, penuh konflik dan perpecahan, apa bisa ruang kelas jadi tempat untuk menciptakan generasi yang lebih punya empati dan rasa kemanusiaan? Ini bukan pertanyaan yang gampang loh. Oke, sebelum kita bahas kurikulumnya lebih jauh, kita perlu mundur sedikit. Kenapa sih kurikulum kayak gini sampai perlu dibuat? Jawabannya adalah karena ada masalah besar yang mau dipecahkan. Sebut saja defisit cinta. Dan ini kelihatan banget baik di tingkat global maupun di krisis lokal kita sendiri. Jadi, salah satu masalah utama yang diidentifikasi para perancang kebijakan itu adalah dehumanisasi. Istilah yang berat ya, tapi intinya ini adalah kondisi di mana kekerasan dan konflik merajalela dan nilai-nilai kemanusiaan dasar seolah-olah dilupakan begitu saja. Dan kalau kita lihat di dalam negeri, di Indonesia sendiri, kita juga punya PR besar. Masalah intoleransi, ancaman terhadap kebebasan beragama, ini semua nyata dan jadi tantangan yang harus dijawab. Salah satunya ya lewat dunia pendidikan. Nah, kalau semua masalah tadi, dehumanisasi, intoleransi, digabungin, ujung-ujungnya sering banget jadi konflik sosial yang merusakkan. Kondisi inilah yang akhirnya mendorong pemikiran, oke, kita butuh pendekatan baru. Sebuah pendekatan yang akarnya adalah empati, kemanusiaan, dan ya itu tadi, cinta. Jadi, gimana cara Indonesia menjawab tantangan seberat ini? Nah, disinilah kita masuk ke bagian solusinya yang super inovatif. Dan inilah jawabannya. Pemerintah, lewat Kementerian Agama, secara resmi memperkenalkan kurikulum berbasis cinta. Biar gampang, kita sebut aja KBC ya. Ini adalah jawaban langsung mereka untuk krisis kemanusiaan yang barusan kita omongin. Terus apa sih KBC itu sebenarnya? Penting banget untuk dicatat. Ini bukan sekedar nambahin satu mata pelajaran baru, bukan. KBC ini lebih kayak kerangka kerja utuh buat membentuk karakter dan kecerdasan emosional. Tujuannya? Melahirkan individu yang humanis, nasionalis, toleran, dan yang paling penting, menjadikan cinta sebagai prinsip hidup mereka. Nah, yang bikin KBC ini beda dan mendasar banget adalah karena ini bukan cuma soal metode mengajar, ini soal perubahan cara pandang, sebuah pergeseran filosofis dari yang tadinya melihat dunia ini isinya potongan-potongan terpisah menjadi sebuah pandangan bahwa semuanya itu saling terhubung. Coba deh kita lihat perbandingannya. Paradigma lama yang mungkin kita kenal itu sifatnya atomistik, semuanya dianggap terpisah, dan antroposentris alias manusia jadi pusatnya. Nah, KBC ini menawarkan paradigma baru yang holistik. Di sini, realitas itu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Manusia dan alam itu satu ciptaan suci yang nggak bisa dipisahkan. Filosofi ini berdiri di atas 3 pilar utama. Mungkin istilahnya agak berat, tapi konsepnya sederhana kok. Pertama, ontologis. Ini soal pertanyaan, realitas itu apa sih? Menurut KBC, realitas itu adalah satu kesatuan yang diikat oleh rasa saling cinta. Kedua, epistemologis. Atau, gimana cara kita belajar? Jawabannya, kita belajar paling baik dari pengalaman langsung, bukan cuma dari buku. Dan yang ketiga, aksiologis, yaitu bagaimana kita harus bertindak. Nah, di sini, etikanya didasarkan pada rasa cinta dan penghargaan terhadap semua bagian alam semesta. Oke, filosofinya dalam banget ya. Terus, gimana cara menerjemahkan ini semua jadi pelajaran di kelas? Nah, KBC ini disusun berdasarkan 5 pilar atau 5 topik inti yang saling berkaitan. 5 pilar ini disebut panca cinta. Coba kita lihat alurnya. Ini keren banget. Dimulai dari yang paling dasar yaitu cinta kepada Tuhan dan Rasul sebagai sumber cinta. Dari situ turun menjadi tanda cinta, yaitu cinta pada ilmu dan lingkungan. Terakhir, semua itu diikat oleh tali cinta. Cinta pada diri sendiri, sesama, dan juga tanah air. Jadi semuanya nyambung, dari yang vertikal sampai horizontal. Teorinya udah, filosofinya udah, sekarang gimana sih praktiknya di kelas? Biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat satu contoh yang konkret banget. Ini contohnya pakai metode belajar FIDIS. Feel, Imagine, Do, Share. Topiknya wudhu. Pertama, feel atau rasakan. Siswa diajak ngukur. Ternyata sekali wudhu mereka pakai 9 liter air. Wow! Terus, imagine atau bayangkan. Mereka dikasih tahu kalau Nabi Muhammad dulu cuma pakai setengah liter. Kebayangkan bedanya? Ini bikin mereka mikir. Lanjut ke do, lakukan. Mereka ditantang buat coba wudhu cuma pakai 1 botol air. Dan terakhir, share, bagikan. Mereka bikin video buat ngajak teman-temannya hemat air juga. Keren kan? Pelajaran agama nyambung langsung sama cinta lingkungan. Ini dia, KBC dalam aksi nyata.
Dan jangan salah ya, inisiatif KBC ini bukan cuma buat mengubah apa yang terjadi di dalam kelas. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini semua terhubung dengan visi nasional Indonesia. Poin utamanya di sini adalah KBC ini bukan program iseng-iseng. Ini adalah salah satu strategi fundamental buat mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Apa itu? Itu adalah cita-cita kita bersama supaya di tahun 2045 nanti Indonesia jadi negara maju yang sumber daya manusianya nggak cuma pinter otaknya, tapi juga punya karakter dan moral yang luar biasa. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan paling awal. Kurikulum berbasis cinta ini jelas sebuah eksperimen yang sangat ambisius tapi juga penuh harapan. Pertanyaan buat kita renungkan bersama, apakah menanam benih cinta di sekolah-sekolah benar-benar bisa jadi kunci untuk membangun dunia yang lebih baik? Mungkin cuma waktu yang bisa menjawabnya.